Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya. Kembali lagi bertemu dengan channel saya Emma Amrin. Apa kabar semuanya? Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga pada sehat semua. Amin. Kali ini kita mau mengisi waktu aja kalian, mengisi waktu menjelang buka puasa. Ngobrol santai ya. Kita ngobrol santai aja sama teman-teman NAFC Jabodetabek. Di sini ada juga senior semua sih diomongin ya. Senior kita semua angkatan-angkatan lama lah gitu. Nanti kita bercerita tentang sejarah berdirinya NAFC Jabodetabek, kan dulu bernama NAFC Jakarta. Nanti dipandu sama teman saya. Adik saya Inggit. Oke, kenalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggit. Bergabung di NAFC tahun 2019. Terus baru ikut ziarah juga kemarin tahun 2022. Alhamdulillah udah bisa kelaksana, Kak. Alhamdulillah. Nah, ini Inggit mau nanya nih, Kak. Kayaknya di sini ada senior semua. Ada Kak Atun ya, benar ya? Halo Kak Atun ya. Ada Kak Irma Atun ya. Kak Atun dari NAFC Jabodetabek. Oh gitu. Mungkin bisa diperkenalkan lebih jelas jati dirinya siapa kepada teman-teman. Halo, assalamualaikum. Aku Atun. Dulunya nama asli aku Elis. Tapi pas kita mendirikan NAFC Jakarta, aku dipanggil Atun. Kenapa? Karena ada kemiripan di situ. Sampai aku dikejar-kejar sama orang Padang. Waktu pertama pameran di Rawamangun, sama di di Blok M. Oh, Itu mirip sama Atunnya Nike ya? Iya. Tadi aku juga mikir gitu pas dibilang ada Atun Nike. Karena ada kemiripan ya. Ada kemiripan. Itu sejarah namanya Atun. Iya. Jadi ada sejarahnya juga ya. Tapi nama aslinya Elis. Jadi nggak ada Atun-Atunnya. Nggak ada. Baiklah, nama panggung. Nama panggung. Baiklah. Terus kalau Kak Irma itu Kalau dari mana? saya dari Bogor juga sih. Dari Bogor. Tetanggaan juga sama dia. Sejak Cuma kapan itu? gabung 96 ya, mulai gabung. Wow. Cuma sempat vakum tahun 2000 ya, karena udah nikah, jadi ya gitulah. Kalau udah nikah kan pasti banyak larangan ya. Iya. Tapi tetap support kok, kalau misalnya ada acara apapun Acara ya ikut gitu, berusaha untuk hadir ya, meskipun nggak selalu. Tapi sampai saat ini ya dukung terus gitu, support terus ya. Jadi sempat jangan sampai ada beberapa tahun. harus tetap solid gitu. Amin. Dan ini ya ketua yang abadi. Ketua abadi. Ibu sejak tahun berapa ya? Saya sama Bu Atun. Atun. Kak Atun ya. tahun 95. 95. Wow, 95 itu Inggit baru usia 7 tahun. Itu Itu kita aku nggak kenal ya. nggak kenal. Itu Kita aku kenal. beda setahun dong. Tahun jalan-jalannya banyak. kenal lagunya Tendita ya di situ umur 7 tahun almarhum meninggal. Kan diputerin ya 3 bulan berturut-turut tuh kalau nggak salah diputerin tuh lagunya kok sedih, lagunya kok menyentuh siapa, pas melihat di televisi, ih cantik banget. Di situ tuh ada rasa. Oh dari awalnya. Awalnya dari situ, nggak kenal lagu apapun, awalnya lagunya almarhum jadi suka. Tapi sama. Apa ya? Iya, Kalau sama. saya sih sukanya gara-gara kan sempet namanya kirim surat ya kalau dulu ya SMP dulunya. Karena kok ada penyanyi baru gitu kan, terus kayak cantik, ya kirim surat tuh, terus dibales, dikasih fotonya, wah seneng banget tuh. Nah dari situ langsung ngefans banget sama Nike. Jadi sampai sekarang gitu. Pernah lihat langsung Kak? Nggak langsung sih, belum pernah. Nggak pernah. Cuma ya dari kakak Pernah aja. nonton konsernya mungkin? Belum pernah sih, karena dulu kan masih SMP, banyak dilarang. Banyak larangan. Cuma kalau dari kakak aja, kakak ipar kan kemudian dia juga nggak pernah ngeliput dia untuk otomotif ya, sempat ketemu gitu. Saya makanya senang banget kasih foto langsung sama dia. Cantik ya. Tapi emang cantik dan baik orangnya. Baiknya bukan kaleng-kaleng ya. Kaleng-kaleng. Nah terus aku mau nanya lagi nih, sejarah berdirinya NAFC Jabodetabek sejak kapan? Siapa yang menjawab? Kak Atun ya. Ya, berdirinya NAFC Jakarta waktu itu kita awalnya kerjasama sama tabloid Pos Film. Mereka juga lah yang punya jasa hingga kita berdirinya NAFC gitu loh. Di awal sebelum kita berdiri, kita tuh langganan dulu kan
kalau sekarang kan banyak medsos ya. Nah kalau dulu kan kita di tabloid pos film. Baca ya. Ya di surat-surat pembaca. Situ kita, aku pertama kali ngirim surat karena di situ kan banyak ini Nike gitu ya, berita-berita Nike gitu. Iya. Film paling Pas kebetulan di situ ada acara ziarah 100 hari Nike Ardila. Nah di situ awal pertama aku ikut itu dengan pos film. Sepulang kita dari jarak 100 hari, kita akhirnya undang-undang yang fans-fansnya yang mau bergabung gitu loh. Disitulah ya Nah, cikal bakalnya. Ya cikal bakalnya. Nah setelah itu kita langsung rapat gitu tentang kepengurusan, kita mau ngebentuk fans club. Akhirnya ditetapkanlah tanggal 29 Oktober itu kita di Monas. Ya buka pertemuan. Waktu launching Pertemuan berdirinya juga itu fans club Nike Ardila ya waktu itu di Monas 29 Oktober. 19 Dulu namanya NAFC Jakarta. Iya, dulu namanya NAFC Jakarta. Seiring dengan berjalannya waktu akhirnya ke karena masih baru. Jabodetabek ya. Gitu. Sejarah berdiri. Sejarah berdiri awal NAFC Jakarta menjadi NAFC Jabodetabek itu kapan? Kalau dulu kan udah disebutin tadi ya, awalnya itu kan namanya NAFC Jakarta. Nah setelah berkembangnya waktu, akhirnya kayak dulu kan ada kalau emasnya emas Bekasi, emas Tangerang, emas Bogor, emas Jakarta, kan daerah dulu sekitarnya namanya NAFC Jabodetabek. Nah karena tahun 2012 kita menghargai ini yang di misalnya yang seputar Jakarta kan tidak disebut kalau nama Jakarta tuh kan nggak ada Jabodetabeknya. Akhirnya kita sepakat di situ ya udahlah gimana kalau kita sebut nama ini yang pinggiran Jakartanya, jadi dirangkum lah jadi NAFC Jabodetabek. Jadi ada tersebutnya Bogor, Tangerang, Bekasi. Berapa tahun setelah NAFC Jakarta aja? Tahun 2012. Yang udah cukup lama jauh juga ya. dong ya. Iya, Jauh. baru pas Jabodetabek itu baru. Jadi dulunya tuh NAFC Jakarta. Oke. Tapi memang melingkup semuanya. Oke. Terus Kak, siapa aja nih yang pernah jadi ketua selama menjabat di NAFC? Mungkin Kalau yang yang awal, sekarang? Yang awal Antoni Asri. Pak Jeki dulu. Pak Jeki, oh iya yang Pak Jeki. pertama itu wartawan dari pos film. Oh, Ya. wartawan Ya. guys, masih hidup nggak sekarang? Masih hidup? Masih. Ya, mungkin sapa-sapa. Halo. Iya. Jadi ketua NAFC Jakarta yang pertama itu namanya Pak Jeki. Pak Jeki. Dari orang pos film. Orang pos film, ya wartawan pos film. Tapi itu nggak lama karena beliau sibuk kali ya. Sibuk, ya. Akhirnya dia serahkan ke fans. Jadi ke fans kembali lagi, ke anggota lagi, akhirnya terpilih Antoni Asri ya. Tapi sekarang Salam almarhum. kenal Bapak ya berarti ya. Oh, udah almarhum. Udah almarhum. Iya. Anton 2 tahun, ganti sama Lia Natalia. Nah, itu kalau nggak salah yang beli mobilnya Teknika Iya. ya. Iya. Masih sentul ya. Boleh disapa sih. Boleh Oh, bersama ya. tuh. Assalamualaikum, Iya. salam kenal. Lia Natalia. Lia Natalia. Mudah-mudahan nonton ya. Terus Biar aktif lagi nih. Nah, biar dari aktif lagi, Lia mau Lia kenal. Natalia itu sekitar 2 periode dia. 2 periode. Nah, Satu ada- periode berapa tahun, Kak? 2 tahun. Oh, 2 tahun, 2 tahun. Berarti 4 tahun ya dia pegang. Sampai tahun 2000 akhirnya Lia bilang udah sibuk banget dengan kerjaannya, dia tidak bisa menghandle lagi. Akhirnya kita ngadain pemilihan kedua lagi, jadi terpilih tahun 2000 itu Lela. Ibu Ella. Hari ini sebenarnya. Sampai hari ini ya. Kayaknya Ya, sampai hari ini aku. enggak, jadi yang sampai sekarang itu bukan. Jadi NAFC Jakarta itu aku tahun 2000. Dari 2000 itu sampai 2010. Jadi 2000 sampai 5 kali 2010. periode. Karena Oh. masa transisi itu saat itu yang mungkin seangkatan pertama itu udah banyak yang nikah juga. Sempat sepi lah. Ada yang kerja juga. Ada yang kerja juga, jadi banyak yang menghilang ibaratnya. Sementara kesibukan masing-masing ya. Ya, Sebenarnya Nah, menarik itulah. diri nggak sebenarnya dalam komunitas orang-orang lama ini? Senior? Menghilang begitu aja sih. Menarik diri ya? Menghilang aja. Jadi saya tuh mungkin Termasuk ibarat saya. kata orang Kehilangan induknya. Kehilangan hidupnya. Ya, paling saya juga ibaratnya ya mencoba untuk tetap berdiri lah walaupun cuma beberapa orang dengan kalau dulu kan medsos belum ada, jadi anak baru nggak banyak. Wah, luar biasa. Yang gitu. tersisa aja saya jalani itu selama 10
10 tahun. 10 tahun gitu. 10 tahun. Nah kesini-sininya setelah ada medsos baru anak baru kan bermunculan. Iya. Nah tahun 2010 akhirnya mungkin saya udah mulai apa ya, bukan jenuh sih, aku bilang gini ya udahlah Ganti ombak biar lah biar ya. ganti generasi. Akhirnya kita pemilihan juga 2010 ya terpilih yaitu Mbak Tri. Oh, ada ya? Dari Oh, nggak tahun pernah. 2010, 2011, 2012 pemilihan lagi terpilih waktu itu namanya Tika Sakti. Oh, udah 4 Cuman tuh. nggak lama sih, nggak lama dia mundurkan diri. Masih ada loh pihak Sakti. Oh, Pikanya lagi ada lagi. Nggak ada Pika nonton. Katanya juga mungkin masih ada ya? Biar tetap Sakti. Katrinya masih ada? Tri masih ada, Masih ada. Dia masih mimpin ini Oh, ya, community. Community ya. Masih community. Ya Banyak. semoga semuanya pada sehat-sehat. Tri masih aktif kok, masih Ayo ada. Kak, silaturahmi. Mudah-mudahan Amin nanti ya. bisa silaturahmi. Mudah-mudahan bisa silaturahmi. Terus dari Pika akhirnya kita pemilihan lagi itu udah baru dibentuk Jabodetabek. Oh, oke. Nah akhirnya karena tadinya udah awalnya sebelum itu sih sempat Tangerang berdiri sendiri. Oh, Tangerang berdiri sendiri, bisa. akhirnya mungkin karena cuman nggak banyak Beberapa orang, orang, ya. vakum, kita rangkul lagi ya, Iya. bersatu lagi ke NIP Jakarta. Gitu. Nah dari situ udah 2012 akhirnya kita satuin jadi Jabodetabek, ganti nama jadi NIP Jabodetabek, terpilih ketuanya Erni Depok. Oke, Depok. Mbak Erni masih ada, tadinya mau jadi Ada. datang. Oh, masih nggak datang. Sebut ya. Itu udah sampai di 2019. 2012 Erni, 2012, 2013, 2014 kan 2 tahun. Akhirnya setelah Erni habis masa 2 tahun, kita pemilihan lagi, terpilih Dani Haryono Wow. ketuanya. Banyak ternyata ya. Banyak. Banyak. Dia masih tetap berdiri di belakang itu ya. Inilah. Iya. Ya tetap inilah, kalau kita Tetap lepas, ibaratnya, jadi tetap mungkin- ada di belakangnya ya. Beliau inilah gitu. Kalau kita lepas berarti sejarahnya juga akan lepas gitu. Ah, Nah, karena kalau kita ya yang pasti dengan kesibukannya udah Iya. kita lepas gitu aja. Kalau kayak main ini tetap dia Beliau konsisten mana, di konsisten. belakang. karena Ah. permintaan mereka juga kita jangan lepas katanya, karena kita maksudnya biar inilah gitu ya, apa namanya, ada Masih ada benangnya ya. jadi jangan sampai nanti menyimpang lah alur ceritanya gitu, seperti itu. Jadi aku tetap jadi pembina lah di situ Sampai kan. sekarang ya kayak main ini. Sampai sekarang ya. Lalu Kak, tujuannya berdiri anak FC Jabodetabek itu apa? Apakah lebih kompleks lagi karena Jabodetabek kan banyak lingkupnya gitu. Jadi untuk apa tujuannya didirikan? Ya kalau tujuan utamanya pastilah untuk ini ya, Kesulitan untuk mengabadikan nama almarhumah, biar pasti yang tetap pertama. nggak hilang lah maksudnya. Jadi Jangan fansnya sampai tetap tergabung di Iya, situ. jangan sampai kalau kita fans Nike, jadi kita menjaga, Nama melestarikan baik. sih, Nama melestarikan baik. nama baiknya juga. Kalau bisa juga kita meneruskan jiwa sosial. Itu sih yang terpenting ya. Yang terpenting itu. Nah, mungkin tambahan pertanyaan yang di luar dari ini ya. Ya, kalau implementasi yang pernah dilakukan untuk mungkin yayasan Tenike itu semenjak berdirinya NAF itu apa aja Kak? Kalau boleh tahu. Oh, kalau untuk SLB SLB ya. Bisa kan mungkin bisa untuk teman-teman nanti ada yang mungkin tergerak hatinya ingin berdonasi gitu Iya. atau apalah gitu punya sedikit ya rezeki. Rezeki, ya. Itu. Kalau yang udah kan kita NIT itu ada hampir seluruh Indonesia ada ya. Jadi Ya. mereka itu untuk ke yayasan Nike itu bermacam-macam. Nah kalau saya bicara di sini kan saya bicaranya NIT Jabodetabek. Jabodetabek. Ya kan, dulu awal-awal ya, Iya. kita juga pernah dulu istilahnya apa yang dibutuhkan SLB ya kita beliin, kita anterin ke sana gitu. Banyak sih momen-momen SLB. Momen Yang juga terakhir, ya. yang terakhir 5 bulan yang lalu saya juga sempat renovasi bangunan SLB dari pengecatan baru. Alhamdulillah sih teman-teman yang kemarin udah nyumbang ya. Sekarang udah bagus, udah cantik juga gedung SLB. Tanpa diliput sama media tuh kayaknya, Iya. aku nggak tahu behind the scene-nya kalau nggak ditanya nih Karena sekarang. yang lebih bagus begitu. Iya, ini pertanyaan tanpa di. Dari yang nggak tahu jadinya tahu. Jadi tahu. Jadi tahu. Lebih bagus begitu. Jadi tetap Itu namanya artinya fans sejati. Iya, betul. Bukan kita nggak harus digembar-gembar. kalau Bukan untuk- digembar-gemborkan. Ya alhamdulillah sih ya, ibaratnya kalau NIT Jabodetabek itu kita bilang ya mungkin solidnya Iya. luar biasa sih. Luar ya. biasa ya. Alhamdulillah. Iya, Ya, dari tahun 95. ke tahun walaupun misalnya silih berganti ketuanya atau tetap
Programnya jalan ya. Programnya tetap jalan. Mungkin yang kemarin tadi itu bisa saya sambungin lagi yang Tentang perkembangannya. yang ketuanya tadi yang terakhir 2014 Dani Haryono. Nah setelah 2 tahun pemilihan lagi itu terpilih Juneta. Oh, jadi masih ada lagi? Masih ada lagi, masih ada beberapa orang lagi. Oh, gitu. Nah Juneta itu kalau nggak salah Ketujuh ya? Jadi dari 2016, 17, 18. Ya. Nah 2018 kita pemilihan lagi terpilih waktu itu Ate Isna. Ate itu dari Garut, tapi karena dia sering ikut Jabodetabek, ya nggak apa-apa sih, mau dari Ate mana masih aja. ada tapi- waktunya Ate. Atenya masih ada. Aku pernah baca kalau nggak salah di plakat kemarin di Makom ya. Ya, itu. Aku Nah ada. itu terpilih 2018, 2019 sampai 2020. Hmm. 2020 kita karena COVID, kita tidak mengadakan pemilihan karena Iya. itu kan nggak boleh acara ya. 2021 kita pemilihan lagi, terpilih saya sekarang. Elis Oh Kalisari. iya, zaman aku nih, Kak Ya, Elis nih. zaman Indi. Hai Kak Elis. Itu sejarah. Sejarahnya untuk perkembangan NFC Jabodetabek ya. Berarti ini mungkin pertanyaan terakhir lah. Perkembangan yang udah perkembangan maju gitu yang udah dilakukan NFC sejak awal baik dari NFC Jakarta sampai NFC Jabodetabek Kak. Kira-kira reward apa sih yang paling membanggakan mungkin buat Kak Emma sendiri selama ada di NFC? Kalau apa paling membanggakan apa ya? Kalau menurut saya sih ini aja sih. Bisa mempertahankan komunitas NF itu solid sampai sekarang dan malah orang luar bangga salut banget gitu. Jadi ya itu yang saya banggain sih NF itu nggak pudar dari dulu. Iya. Meskipun istilahnya Hantaman-hantaman ya. iya, walaupun Yang banyak bentrokan banyak gitu. bentrokan itu wajar sih kalau menurut aku ya. Namanya Komunitas organisasi wajar. ya. Tapi kita kembali Nggak lagi aneh lagi. ke tujuan Itu kita. juga kebanggaannya masih tetap bertahan sampai sekarang nih. Salutnya sampai sekarang tetap ada gitu. Tetap ada. Meskipun kan banyak ininya lah gitu ya, banyak bentrokannya, banyak kendalanya, Banyak kendala. Terus ada apa sih kayak orang luar apa sih orang idolanya juga udah meninggal gitu Iya. kan. Apa sih yang mau diinin lagi? Iya. Ya cuman ada Omongan nilai-nilai gitu ya. tertentu yang Iya. bisa kita ambil di situ. Meskipun ada apa ya banyak lah gitu lah hal-hal yang negatif tapi tetap justru salutnya itulah masih tetap berdiri gitu. Dan tiap tahun tuh selalu ya Ada aja yang baru. Iya betul. Iya, kaum milenial banyak banget. Nah itu yang bikin kita bangga. Nah, Ternyata nama Nika Adira tuh nggak pernah pudar, malah makin harum. Naikin mirip itu. Karena buat kita nikah dia tuh limited edition. Betul. Nggak ada saingannya. Nggak ada ini Nggak ada duanya lah Nggak pokoknya. ada. Meskipun nggak akan banyak tergantikan. artis, Nggak akan tergantikan. nggak akan tergantikan, nggak akan. Betul. Karena benar-benar beda, sosok yang sangat beda. Kenapa sampai sekarang orang masih mengenang dia? Karena dia istimewa. 27 tahun. tahun. Iya. Ini khusus NFC Jabodetabek ya? Iya. 27 tahun. Berarti kalau untuk organisasinya dari tahun 95 sampai 2022 berapa tuh? 25 27 tahun. Sesuai tanggal lahirnya Sesuai almarhum. bulan. Oh iya ya, jadi meninggalnya itu memang pas. Iya terbentuk juga. Sesuai ya, kita terbentuknya. Berarti waktu awal aku masih ada dari tahun 9 berapa ya? 92 ya? Mulai 90, dia 90. 90 mulai dia di televisi. Ya 89 sih udah. 89 udah, Itu kan fans masih belum ada. SMP udah mulai dia Fanbase kan. belum ada. Belum, itu 90. Belum ada. Tapi dulu tuh NIC di Hanya ada di sama Bandung ya? Radio Ganesha. Jadi Ah. dulu NIC Bandung, NIC Indonesia. Ada ketua umumnya juga kan. Awal NIC Indonesia tuh ketua umumnya itu dulu Kang Alan. Oh. Kang Alan yang kakak ya? terpilih, kakaknya almarhum. Nah setelah mungkin Kang Alan juga banyak kesibukan, akhirnya pemilihan lagi terpilih Kang Gerak. Oh, orang Setelah lain. Kang Gerak 5 tahun, baru pemilihan lagi terpilih aku lagi. Oh, Jadi untuk NIC Indonesia. lagi. Oke. Nah, selesai kemarin. Selesai. Sudah merasa selesai. Jangan lanjutkan dong. Maksudnya Kak. selesai tugas. Jangan. Fans mah tetap lah. Iya dong, fans nggak boleh. Tanya dong harapan mereka untuk ini. Harapan lah langsung bersinar-sinar kayak matanya. Harapannya apa nih Kak? Terharu nih. Harapannya sih dari awal kita mendirikan, alhamdulillah sampai sekarang udah 27 tahun. Semoga NAFC terus berjaya, punya apa ya? Tetap solid, yang Tetap pasti solid, ya. itu yang pasti. Jaga kebersamaan. Menjaga kebersamaan, gitu. itu. Yang terpenting itu sih. Itu yang terpenting.
Jangan Saling sampai menghargai, ada ya. Saling menghargai. Kalau namanya beda pendapat wajar, Wajar, tapi ya. jangan sampai jadi terpecah belah gitu aja. Iya. Itu yang disayangkan kalau sampai ya, terjadi apalagi begitu. sampai putus silaturahmi. Iya, jangan sampai. Pokoknya tetap gitu. Ya, saling menghormati, jaga Ada beda pendapat jaga kan inilah wajar. ya. Nah, kita tetap Pokoknya saling apapun jaga. itu kita sama. Iya. Tujuannya kan sama gitu loh. Yang penting jangan sampai ada Menyakiti. perpecahan gitu ya kan. Harapan itu kan untuk yang akan datang ya, untuk kaum milenial mungkin ya, harapannya agar NFC tetap Solid. maju ya, ada Kalau berkibar, bisa bertambah besar lagi. bisa bertambah lagi. Tetap solid yang pasti. Siapapun itu nanti pengurusnya ya. Siapapun pengurusnya. Nah ini udah ada testimoni dari para senior kita, menyentuh banget kan. Boleh dong aku tanya balik ke dia. Eh, tadi kan aku tanya nih, kita kalau kita tanya balik boleh kan ya? Boleh. Kita tanya ya. Ini Inggit ini termasuk kaum milenial lah ya. Ya, Iya. gitu kan. Nah sekarang aku tanya nih, Inggit tahun berapa masuknya tadi? 2019 2019, baru 3 tahun ya. Baru 3 tahun. Nah, gimana rasanya setelah bergabung? Ya kalau fans Nika udah pasti kan, udah pasti dong masuk ngefans sama Nika, makanya masuk ke NFC. Dia tahu awalnya ada Emang NFC dari curiga mana? nggak tahu? Emang curiga nggak ngefans sama Niko? Kali. Itu tahunya dulu dari mana? Jadi aku memang kepengen banget ketemu di museum kan, pengen ke museum guys. Dapatlah tuh alamat museum, nyari-nyari museum tuh susah banget. Searching, googling, dapat di Jalan Raden apa ya? Jalan apa ya, Kak? Soekarno-Hatta ya. Nah ketemu Teh Siti di situ. Ketemu Teh Siti, ditanyain, kakak mau masuk nggak? Ada fanbase-nya katanya gitu. Oh ada fanbase? Ya maaf, emang baru ngeh gitu. Oh, Maksudnya, gitu. oh ada fanbase gitu. Iya ada, kalau mau dimasukin Kak. Ini kebetulan mau ulang tahun di Rainbow kalau nggak salah. Iya, oh iya boleh. Akhirnya dikasihkan nomornya. Terus Kak Emma calling Inggit kan, nanyain Inggit tinggal di mana. Terus ya luar biasa lo disamperin sampai sini. Biasa nih ibu kita nih. Aku tuh malam-malam Inggit udah mau dekat, hah ini beneran yang namanya ketua umumnya mau kesini gitu. Tuh rasanya tuh kayak ya Kak boleh Kak. Satu kehormatan. Iya satu kehormatan banget ya. Satu kehormatan. Terus untung aku udah beli baju loh Kak di museum. pakai Aku baju. pakai langsung. Langsung ya. Ingat kan kalau aku pakai baju itu? Aku pakai baju itu. Karena apa ya, kalau bagi saya tuh kalau menemukan fans itu malah sampai keluar kota ya, itu satu kebanggaan gitu, bisa silaturahmi ke rumah mereka. Oh, Masya Allah. Apalagi kita loh yang didatengin kan, pasti kan rasanya, hah, mau presnya mau datang gitu. Wah, ya, pasti udah banyak pikiran gitu. Nah, oke guys. Jadi aku mau nanya nih sama temanku, sesama teman-teman milenial. Ini paling beda nih di antara kita semua. Deng 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 deng. Siapa namanya Kak? Boleh dijelaskan? Boleh Oh ya, sebutkan? perkenalkan nama saya Bang Anjun dari Bogor. Saya gabung dengan NFC Jabodetabek dari tahun 2019. Saya juga tahu infonya itu agak sulit ya. Cari di FB agak sulit juga. Jadi saya dapat dari Instagram. Kebetulan saya ketemu Bu Emma. Saya nggak tahu itu Bu Emma itu dulu siapa. Jadi Wih. saya tag aja langsung. Wih, dia Akhirnya ngeteknya langsung ternyata Bu ngepres Emma ya? ketuanya. Alhamdulillah sih. Sampai sekarang saya masih bergabung. Oh, di sini saya sebagai pengurus dokumentasi, kru dokumentasi untuk merekam mereka saat acara event besar. Itu sih. Oke. Nah, tujuannya untuk masuk NFC awalnya apa tuh Kak? Pertama sih menjalin silaturahmi ya, sama kita ingin tahu lebih dekat dan lebih dalam tentang sosok almarhumnya. Tuh, Memang dari- awalnya tapi udah ngefans ya berarti ya sama Masih sosok ngefans ya. dari dulu sih dari SD sebenarnya. Saya kan dari SD juga lagunya itu semua orang tua. Oh, Aja sih. udah sering didengerin lagu itu. Sudah. Jadi aku juga bingung sih, guys. Pertama kali ngadain ketemuan sama NFC itu kan di rumah ya, 2021 kemarin open house. Hah, ternyata ada cowoknya gitu. Wow, ada laki-laki suka sama Teniko. Oh iya sih, normal lah berarti kan karena sosok cantik mungkin kan gitu. Tapi ya kesini-sininya jadi tahu, nggak cuma karena itu doang. Memang beliau nih luar biasa ya. Ya Kak ya, berarti memang bikin simpatisan banyak. Iya, walau sudah tiada ya, tapi tetap masih sampai sekarang masih abadi lah. Ya berarti ya Kak. Oke. Nah lanjut di sebelahnya Kak Anyun ada siapa nih? Hai, saya Maati Bitinso. Oh susah banget namanya nih. Biasanya. Kalau di WA pasti Ini kata-kata Ma ini adanya dari almarhumah Maya Ocol. Maya Ocol, saya kenal dengan Maya Ocol
tahun 2017 lewat aplikasi semua. Oh dari situ. Ya awalnya Kak. Nah kemudian dari situ Maya Aucol memperkenalkan saya dengan grup realnya NFC Jabodetabek. Tahun 2018 saya ikut acara bukber di Eglin. Itu pertama kali saya 2018? Ya. Berarti kita nggak beda-beda jauh ya, 2018, 19, 2018 saya ikut bukber di Eglin. Kemudian setelah itu ya akhirnya bergabung di kepengurusan. Di kepengurusan. Ya. Awalnya sih melanjutkan sebagai Mas Bogor. Nah itu tahun 2021 kemarin, alhamdulillah dipercaya lagi sebagai juru tulis katanya. Luar biasa memang. Paling online guys, ini paling online, paling luar biasa dedikasinya di NFC selain Bupres kita. Terus apa nih Kak Mak Ati untuk kasih wejangan atau masukan buat teman-teman yang mau bergabung? Buat bagi yang melihat atau menonton channel ini, kami dari NFC Jabodetabek silakan kalau bila mau bergabung nanti ini ya seperti itu, mangga mari kita kembali Ramaikan lagi, silaturahmi kembali. lagi. Semuanya buka pada ini kakak-kakak senior ini baru ketemu saya juga 2 kali ya alhamdulillah dari Bogor. Semuanya Bogor. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Bogor itu kota indah. Betul. Amin. Sejuk nyaman. Damai selalu. Amin. Semoga kita semua juga bisa silaturahmi kembali dengan penuh kedamaian. Amin. Ya, Oke, jadi guys. gitu ya guys. Ngobrol bincang-bincang apa ya santai tapi menjelang ngabuburit di channelnya Kak Ema. Kak Emanya mana nih Kak Ema? Ayo. Kak Emanya lagi frame. Nah terus mungkin kita kembali ke Kak Ema dulu ya. Lebih